Kehidupan yang lebih baik merupakan impian semua orang. James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits mengajarkan bagaimana membuat hidup kita lebih baik 1% setiap harinya. Kita perlu memikirkan kembali apa yang perlu kita upgrade, adjust, dan kita ubah untuk membuat hidup kita lebih baik setiap hari. Di 2021, saya dan Mike memutuskan untuk hidup balance. Mulai dari pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, upgrade diri, hiburan, relation with friends and family. Karena belakangan ini kami terlalu fokus untuk bekerja. Untuk membuat hidup kami lebih baik, kami mulai dari hal simpel. Sesimpel melakukan semuanya dengan cara yang efektif. Dimulai dari cara kami membersihkan rumah. Kami memutuskan untuk membeli alat-alat yang mempermudah, mempersingkat, dan efektif untuk membersihkan rumah. Kami pikir ini juga merupakan salah satu cara berinvestasi. Karena value yang saya dapat lebih dibandingkan harganya. Pertama, mempersingkat waktu, sapu, dan pel. Kedua, cara pakainya mudah dan efektif. Tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit. Ketiga, waktu yang biasanya saya pakai untuk beres-beres, saya bisa alihkan untuk hal lain. Coba saya simulasikan ya. Satu hari, untuk sapu dan pel rumah kita anggap 2 jam. Sekarang, waktu yang saya habiskan hanya sekitar 15 menit saja. Dalam satu hari, saya menghemat 1 jam 45 menit. Dalam 1 minggu, saya punya waktu lebih sekitar 12 jam 25 menit. Nah, 12 jam 25 menit yang saya hemat bisa digunakan untuk hal lain yang lebih berguna. Hari ini, saya akan mereview Tineco Floor One S3. Tineco ini brand asal US. Dia memang bukan seri yang murah karena dia merupakan saingan dari brand Dyson. Ini merupakan anas review saya setelah menggunakan produk ini selama kurang lebih 2 bulan. Saya tidak di-endorse, namun banyak sekali teman-teman dan saudara yang menanyakan reviewnya. Jadi saya pikir video ini mungkin berguna untuk banyak orang. Video unboxingnya bisa kalian lihat ya di episode sebelumnya. S3 ini berfungsi untuk memvakum sekaligus mengepel lantai. Jadi 2 aktivitas langsung dalam 1 kali pekerjaan. S3 tidak dapat dipakai di atas karpet ya. Cara menggunakannya mudah. Kalian cukup pasang brasnya seperti ini. Isi tangki air bersihnya. Tangki air bersih ini bisa kalian isi dengan air panas maksimal 60 derajat Celcius. S3 dapat menggunakan cairan pembersih lantai merek Tineco atau Dr. Soap. Selain ini, belum ada lagi cairan pembersih yang direkomendasikan oleh Tineco. Kamu tidak dapat memasukkan sembarangan cairan, karena dapat merusak mesin. Saat ini, cairan pembersih merek Tineco belum dijual di Indonesia. Jadi saat pembelian, kamu akan mendapatkan cairan merek Dr. Soap sebagai penggantinya. Tanpa cairan pembersih pun, Tineco S3 ini sudah sangat bersih. Pada review ini, saya tidak akan memakai cairan pembersih, agar kalian bisa lihat sebersih apa Tineco S3 ini. Pastikan semua tangki terpasang dengan baik. Saya sudah menyiapkan berbagai objek yang biasanya mengotori lantai rumah. Tekan tombol on off ini untuk menyalakan dan mematikan. Saat S3 menyala, kita akan berada di posisi auto mode. Tekan tombol auto atau max untuk mengganti daya sedot menjadi lebih powerful. Sebenarnya, S3 ini sudah diperlengkapi dengan sensor eye loop yang mampu mendeteksi dan menyesuaikan daya hisap sesuai dengan tingkat debu atau kotoran yang ada.
Dengan fitur ini, baterai kita menjadi lebih awet daripada kita menggunakan max mode secara terus-menerus. Saya akan coba membersihkan ini dengan menggunakan auto mode. Saat S3 merasa kotorannya di atas normal, sensor iLoop akan langsung bekerja. Kalian dapat dengar suaranya berubah menjadi lebih bising dan indikatornya langsung berubah menjadi merah. Oh iya, saya perlu beberapa kali mengisi air bersih dan membuang air kotor saat membersihkan seluruh rumah. Namun, ini jauh lebih mudah daripada kita mengganti air pel konvensional, jadi masih worth untuk dilakukan. Jika kita posisikan seperti ini, akan otomatis berhenti, berubah menjadi posisi standby. Jika kita biarkan lama di posisi ini, S3 akan otomatis mati. Lantainya benar-benar bersih kan? Tidak ada noda yang tertinggal, lantai menjadi kesat. Namun, perlu kalian ketahui bahwa lantai ini tidak langsung kering setelah dibersihkan. Menggunakan cairan pembersih, tentunya bisa membersihkan lebih cepat dan harum. Setelah pemakaian, letakkan pada charging dock-nya untuk melakukan self-cleaning. Charging has commenced. Auto-detecting whether to run self-cleaning cycle. Please begin self-cleaning cycle. Ini dia fitur yang paling membantu. Jadi, kita tidak perlu membersihkan gasnya sendiri. Kita tinggal tekan tombol self-cleaning. Ini hasil self-cleaning sebanyak 3 kali. Brushnya bersih dan tidak terlalu basah, sehingga tidak akan menjadi bau jika dibiarkan di dalam charging dock-nya. Kekurangannya, kita tetap harus membersihkan bagian ini mungkin 1-3 minggu sekali, tergantung dari seberapa berat pekerjaannya atau tingkat kekotorannya. Terkadang ada debu-debu halus yang menyangkut di bagian ini. Tapi tenang saja, ini tidak bau. Kamu bisa membersihkannya menggunakan tisu atau tisu basah atau lap. Jika tangki air kotornya sudah penuh atau air bersihnya habis, akan ada perintah untuk membuang atau mengisi air, serta indikatornya akan menyala di LED. Tinggal kita buang air kotornya atau isi air bersihnya. Sedikit saran, buang tangki air kotor setelah penggunaan atau maksimal 1 hari. Jika tidak, dipastikan bau airnya akan seperti comberan. Cara membersihkannya mudah, buang air dan kotorannya di penyaringannya. Bilas dengan air atau kalian dapat sikat menggunakan sikat bawaannya. Berat dari Tineco S3 4,5 kg. Jika sudah diisi air menjadi 5 kg. Cukup berat bukan? Tapi untungnya S3 dilengkapi dengan fitur canggih yang dapat membuatnya berjalan maju sendiri, sehingga terasa ringan saat digunakan. Seperti ini, saya tidak menggunakan tenaga sama sekali. Ini merupakan kelebihan sekaligus kekurangan dari S3. Karena saat kita menarik mundur atau ingin menjalankannya dengan lebih perlahan, kita harus menggunakan tenaga untuk menahan lajunya S3 ini. Setiap S3 ini diletakkan di charging dock, dia akan otomatis mengisi baterainya dan akan mati dengan sendirinya jika sudah full. Baterainya cukup besar dibanding para pesaingnya, 4000 mAh. Cukup bertahan lama sekitar 25-35 menit pemakaian, tergantung dari mode-nya. Di awal pembelian, kamu perlu mengisi daya sekitar 5 jam. Setelahnya, sekitar 3-4 jam, S3 ini sudah penuh. S3 ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, dia tidak bisa masuk ke sela-sela sofa dan bawah ranjang. Yang kedua, ada sekitar 2 cm sudut yang tidak dapat dijangkau oleh mop S3. Yang ketiga, S3 sering meninggalkan garis air di lantai setiap kali kita selesai memakainya. Sedikit tips cara menghilangkannya. Kamu cukup dorong maju S3 saat mematikannya. Setelah mesin berhenti, tegakkan, baru angkat ke charging dock-nya. Well, secanggih-canggihnya, dia pasti punya kekurangan bukan? S3 ini juga sudah bisa diakses melalui smartphone kita. Terdapat banyak fitur yang akan mempermudah kita. Mengecek baterai, self-cleaning, report daily, sampai monthly, dan masih banyak lagi.
Oh iya, satu lagi kelebihan Tineco. Bentuknya paling keren menurut Mike, dan warnanya senada dengan rumah kami. Mesin vakum plus pel lantai seperti ini ada beberapa merek dan jenis. Ada yang harganya lebih affordable kok, jadi kalian nggak perlu khawatir. Tentunya dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pasti, mereka semua lebih praktis daripada pel konvensional, bahkan dengan spin mop. Estri ini saya beli melalui Blibli. Saya punya potongan voucher dan cashback, jadi saya bayar kurang lebih 5,3 jutaan. Untuk yang butuh tapi menganggap produk ini mahal, I give you some my point of view. Kita anggap produk ini umurnya hanya 1 tahun. Sebenarnya dapat dipakai lama ya. Vakum saya yang sebelumnya sudah saya pakai sekitar 3,5 tahun tanpa masalah. Harga produk kurang lebih sekitar 5,5 juta. Kita bagi 12 bulan pemakaian. Biaya 1 bulan sekitar Rp458.000. Kita bagi 30 hari, biaya 1 harinya hanya sekitar 15 ribuan aja. Kamu hanya perlu menabung 15 ribu per hari selama 1 tahun untuk membeli produk ini. Rp15.000 1 hari selama setahun. Menurut saya, worth to buy buat kamu yang waktunya terbatas untuk mengerjakan pekerjaan rumah, punya hobi masak, atau banyak beraktivitas di dapur, punya anak kecil yang makannya masih berantakan, atau kamu yang punya pet di rumah. Tapi, kalau kamu punya banyak waktu luang dan tidak ada kesibukan, ini nggak worth untuk dibeli, karena kamu masih punya waktu dan anggap saja ini olahraga. Episode ini saya hanya ingin share pemikiran dan cara pandang kami untuk membuat hidup kami lebih ringan dan efektif. Coba kalian renungkan, hal apa saja yang dapat membuat hidup kalian lebih baik dan lebih efektif lagi setiap hari. See you in the next episode.